Halo, selamat pagi anak Bapak kelas 10 IPA ya. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Bapak harap semua masih tetap sehat dan masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan membahas topik atau materi mengenai fungsi komposisi ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah kamu paham ya atau dapat menentukan langkah-langkah menemukan konsep fungsi komposisi ya. Dan yang kedua, kamu dapat menentukan hasil komposisi F.G ya. Dan yang ketiga, kamu dapat menentukan hasil komposisi G.F. Dan yang terakhir, yang keempat, kamu dapat membandingkan ya hasil komposisi F.G dengan G.F ya. Jadi untuk lebih jelas, kamu perhatikan ya video penjelasan Bapak berikut ini. Selamat pagi anak Bapak kelas 10 IPA. Bapak harap kita semua masih dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi menemukan konsep fungsi komposisi. Jadi di video pembelajaran kali ini dan dibantu dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan, kamu dapat menemukan konsep fungsi komposisi. Pembelajaran kali ini kita mulai dengan memecahkan masalah otentik yang sudah diberikan. Langsung saja kita mulai. Di sini disajikan ada sebuah permasalahan ya, di mana suatu pabrik dengan bahan natrium klorida dimisalkan sebagai variabel X memproduksi garam melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin pertama yang menghasilkan garam setengah jadi dengan variabel Y ya. Jadi garam setengah jadi itu dianggap variabel Y. Ya, hasil dari tahap pertama yang mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 ya. Jadi Bapak terangkan dulu, natrium klorida tadi X masuk ke tahap pertama maka menghasilkan Y. Banyak yang dihasilkan itu ya, banyak garam setengah jadi itu mengikuti persamaan fungsi Y sama dengan Fx. Selanjutnya hasil dari tahap pertama tadi masuk ke mesin kedua yang menghasilkan garam mengikuti fungsi GY. Maka di sini jadi variabel Y karena yang menjadi bahan baku pada tahap kedua itu adalah hasil pada tahap pertama, di mana hasil tahap pertama itu adalah Y. Sudah? Selanjutnya X dan Y itu dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia suatu produksi sebanyak 4 ton, berapa banyak garam yang dihasilkan? Permasalahan ini bisa kita selesaikan ya dengan menggunakan konsep nilai fungsi ya. Jadi kita cari nilai fungsi dari masing-masing tahap pengerjaan. Untuk lebih mempermudah, Bapak kasih ilustrasi seperti ini ya. Mula-mula NaCl masuk ke mesin pertama, maka menghasilkan garam setengah jadi yang mengikuti persamaan fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurang 2. Selanjutnya garam setengah jadi masuk ke mesin kedua sehingga menghasilkan garam yang mengikuti persamaan GY sama dengan 5X ditambah 2. Jadi jika mula-mula banyak garam itu adalah 4 ton, maka yang ditanya garam setengah jadi itu jadi berapa ton? Ya, karena pada tahap pertama itu yang bekerja adalah fungsi Fx, maka kita gantikan ya nilai X sama dengan 4 ke fungsi Fx sehingga diperolehlah hasil setelah tahap pertama itu adalah 2 ton garam setengah jadi ya, jangan menggantikan nilai X nya sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua di mana mengubah garam setengah jadi menjadi garam. Banyak garam setengah jadi tadi itu adalah 2 ton sehingga garam yang dihasilkan menjadi berapa ton, itu yang mau kita cari. Fungsi yang bekerja di situ adalah GY sama dengan 5Y ditambah 2.
maka diperolehlah G2 sama dengan 5 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 12 ton. Jadi banyak garam yang dihasilkan dengan bahan baku natrium klorida sebanyak 4 ton adalah 12 ton. Ya, itu adalah proses pengerjaan yang kita laksanakan berdasarkan tahap demi tahap. Sekarang kita akan menemukan suatu fungsi, ya, di mana dengan mengetahui bahan baku di awal kita tahu berapa banyak garam yang dihasilkan di akhir dengan cara mensubstitusi persamaan pertama ke persamaan kedua. Kenapa persamaan pertama yang disubstitusi ke persamaan kedua, atau kenapa fx yang disubstitusi ke gy? Karena yang menjadi bahan baku, ya, di tahap kedua itu adalah hasil pada tahap pertama, maka fx yang disubstitusi ke gy. Maka penulisannya adalah gfx sama dengan 5fx ditambah 2. Maka semua variabel y di fungsi gy berubah menjadi fx karena sudah digantikan. Maka diperolehlah 5 dikali fx itu persamaannya ini, ya, ditambah 2. Maka kita distributifkan ke dalam, diperolehlah 5x kuadrat, ya, dikurang 15x dikurang 10 baru ditambah 2. Sehingga diperoleh persamaan fungsi hasil penggabungan atau hasil substitusi f ke g, yaitu 5x kuadrat dikurang 15x dikurang 8. Itulah yang merupakan fungsi komposisi atau fungsi penggabungan f ke g. Sekarang kita akan membuktikan bahwa hasil yang diperoleh dengan mensubstitusi ke fungsi ini sama dengan perhitungan pada tahap sebelumnya. Oke, kita akan coba, ya. Kita gantikan karena bahan bakunya tadi sebesar 4 ton, maka kita cari, ya. Berarti G4, ya, berarti sama dengan 5 dikali 4 dipangkat 2 dikurang 15 dikali 4 dikurangi 8. Maka sama dengan 80 dikurangi 60 baru dikurangi 8. Maka diperoleh sama dengan 12 ton. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa hasil yang diperoleh dengan mensubstitusi langsung, ya, 4 ke hasil komposisi itu sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu dengan menghitung hasil tahap demi tahap. Ya, inilah konsep dari komposisi fungsi. Artinya kita menggabungkan dua fungsi menjadi fungsi yang baru, ya. Jadi nilai dari g.f tadi, kenapa penulisannya g.f? Karena fungsi yang disubstitusi adalah fungsi f ke g, ya, merupakan nilai suatu fungsi yang disebut fungsi komposisi f dan g dalam x dan dilambangkanlah g.f. Seandainya fungsi g yang disubstitusi ke f, maka penulisannya adalah f.g, ya. Jadi kesimpulannya yang kita peroleh itu adalah jika ada f.gx itu artinya gx yang disubstitusi ke f, maka penulisannya fgx. Yang kedua, jika ada fungsi hx sama dengan g.fx, maka yang disubstitusi adalah fungsi f ke g. Ya, ini yang perlu kamu pahami. Selanjutnya kamu akan menggunakan konsep ini untuk mengerjakan soal yang ada pada LKPD. Jadi Bapak harap kamu bisa pahami masalah yang ada yang disajikan pada LKPD. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Video penjelasan Bapak untuk materi di pagi hari ini. Jadi kita rangkum, ya. Yang pertama itu adalah fungsi komposisi itu adalah menggabungkan, ya, beberapa fungsi menjadi rumus fungsi yang baru, ya. Caranya dengan mensubstitusi. Maksudnya begini, yang pertama, jika ada f.gx artinya
fungsi Gx yang kita substitusi ke fungsi f, ya. Atau sebaliknya, jika ada rumus fungsi komposisi G.f, artinya kita mensubstitusi fungsi f ke fungsi G. Dan selanjutnya kita sudah paham, ya, bahwa f.g itu tidak selalu sama dengan g.f, ya. Itu kesimpulan materi kita untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kamu jangan lupa mengupload, ya, LKPD pada kolom classroom, ya, dan selanjutnya jangan lupa juga mengerjakan latihan pada Google Form. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.